Oke, ada berita yang cukup heboh nih dari Sleman. Tiba-tiba aja Kapolrestanya dinonaktifkan. Ini bukan sekedar pergantian jabatan biasa loh. Di baliknya ada cerita besar yang ngasih kita pesan penting banget soal akuntabilitas. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi, pertanyaan utamanya kan ini, kenapa sih seorang perwira tinggi polisi bisa dicopot dari posisinya secara mendadak gitu aja? Nah ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Jawabannya ternyata lumayan kompleks. Oke, kita mulai dari fakta utamanya dulu ya. Kapolresta Sleman, yaitu Komisaris Besar Polisi Edi Stianto, untuk sementara waktu dinonaktifkan dari jabatannya. Ini sebuah langkah yang tegas banget dan langsung jadi sorotan di mana-mana. Nah, penonaktifan ini bukan tanpa sebab. Ini adalah buntut panjang dari penanganan sebuah kasus yang sempat viral dan bikin publik geram. Ingat kasus Hogi Minaya? Itu loh, yang korban penjamretan, malah jadi tersangka. Aneh banget kan? Terus apa sih landasan resmi di balik keputusan besar ini? Jawabannya ada di temuan audit internal yang dilakukan oleh institusi kepolisian itu sendiri. Jadi proses ini namanya ADT atau audit dengan tujuan tertentu. Ini tuh salah satu mekanisme pengawasan internal paling penting yang dimiliki Polri, yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah atau ITWASDA. Anggap aja ini semacam tim investigasi khusus internal yang diturunkan buat memeriksa masalah sampai ke akarnya. Dan apa hasilnya? Wah, temuannya telak banget. Poin utamanya adalah ada pengawasan pimpinan yang sangat lemah. Nah, kelalaian ini bukan cuma bikin gaduh di masyarakat, tapi juga secara langsung merusak citra Polri dan, yang lebih bahaya, menciptakan ketidakpastian hukum. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Anggora Sukartono, bahkan mengkonfirmasi ini secara terbuka. Beliau bilang, audit membuktikan bahwa minimnya supervisi dari pimpinanlah yang jadi akar dari semua masalah ini. Ini pengakuan yang jujur dan penting banget dari seorang pimpinan polisi di daerah. Tentu, kalau ada pejabat yang dinonaktifkan, posisinya nggak boleh kosong kan? Nah, sekarang kita lihat siapa yang ditunjuk untuk mengambil alih sementara. Nah, ini dia perubahannya. Kombes Pol Edi Setianto digantikan oleh Kombes Pol Rudi Yulianto. Beliau ditunjuk sebagai pelaksana harian atau PLH yang baru untuk mengisi kekosongan ini. Proses pergantian ini pun sudah resmi dilakukan. Serah terima jabatannya berlangsung tanggal 30 Januari di markas Polda DIY. Ini jadi penanda dimulainya babak baru di bawah kepemimpinan sementara di Polresta Sleman. Sekarang, ayo kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Tindakan ini tuh bukan cuma soal menghukum satu orang. Ini tentang pesan strategis yang mau disampaikan oleh institusi Polri secara keseluruhan. Dan pesannya ditegaskan langsung dari Mabes Polri loh. Juru bicara Polri, Brigjen Pol Truno Yudo, bilang kalau langkah ini adalah bukti nyata komitmen Polri buat menjaga 3 hal penting: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi intinya, lewat tindakan ini, Polri mau menunjukkan beberapa hal. Mereka serius menjaga profesionalisme, mau lebih transparan, bertanggung jawab ke publik, dan yang paling penting, ini adalah upaya besar untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat yang sempat luntur. Tapi penonaktifan ini baru awal dari proses yang panjang. Terus apa langkah selanjutnya? Yuk kita lihat kelanjutannya. Jadi prosesnya bakal berjalan bertahap. Setelah dinonaktifkan, Kombes Edi akan diperiksa lebih lanjut oleh Propam. Propam ini ibaratnya polisinya polisi. Kalau nanti terbukti ada pelanggaran, ya siap-siap aja ada sanksi yang lebih berat menanti. Dan yang bikin makin menarik investigasinya kelihatannya nggak akan berhenti di satu orang. Ada sinyal kuat kalau pemeriksaan bisa meruas, bahkan mungkin sampai ke pejabat lain kayak Kasat Lantas yang juga terlibat di awal penanganan kasus ini. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Apakah satu tindakan tegas kayak gini udah cukup buat menjawab keresahan publik dan memulihkan kembali kepercayaan mereka yang harganya mahal banget? Nah, ini dia ujian sesungguhnya bagi komitmen reformasi di tubuh Polri.